Kabupaten Kembe, daerah tengah Provinsi Bengkulu, banyak kian hasil alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek dirinya masing-masing. Apakah udah rapi apa belum? Sampahnya, alat tulisnya disiapkan? Ya, sudah ya? Nah, baiklah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Silakan, Rehan, anak yang tadi Papa lihat paling duluan datang ke sekolah. Silakan pimpin doa. Duduk anak soleh, siap. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa ini besar sekali manfaatnya. Pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ya? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Nah, anak-anak jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan, yang sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, supaya apa? Supaya terhindar dari COVID dan makan makanan yang bergizi tentunya. Kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib ya. Salah satu lagu wajib yang judulnya apa? Maju tak gentar. Siap ya? Ya, baiklah anak, silakan duduk kembali. Anak, bagaimana? Kalau sudah bernyanyi, bersemangat? Semangat ya. Nah, sekarang coba kalau kita bersemangat, coba kita tepuk PPK dulu ya. Sekarang kita lanjutkan PPK dulu. Coba tepuk PPK. Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini, bulan ini, ada yang tahu bulan apa? Bulan November. Bulan November. Nah, kira-kira dalam bulan November ini hari besar apa yang kita peringati? Ada yang tahu? Tahu Pak? Apa? Hari Pahlawan. Betul sekali, Hari Pahlawan. Nah,
sesuai dengan pada hari ini kita belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini anak-anak adalah yang pertama, setelah membaca cerita tentang Raja Purnawarman, siswa dapat menemukan informasi terkait dengan kehidupan pada masa kerajaan Purnawarman dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang Raja Purnawarman, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa dapat menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di sini ini. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat anak-anak, kejadian apa yang ada dalam gambar tersebut? Saya bantu nenek. Ya, silakan. Menolong nenek menyiapkan jalan. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, Asadi? Nah, menolong nenek nyebrang jalan. Ya, yang lain? Berbuat baik pada nenek. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Ada lagi? Membantu. Suka membantu. Ya, baiklah anak-anak, semua jawaban anak-anak itu apa yang dikatakan anak-anak sudah tergambar semua di dalam ini ya. Tetapi di sini anak-anak sudah menyebutkan anak tersebut suka membantu, sudah tuh menolong orang lain, orang tua, menyeberang jalan, kemudian berbuat baik. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, sifat-sifat yang dimiliki anak tersebut merupakan sifat-sifat kepahlawanan. Ya? Ya, Pak. Nah, jadi di sini kita juga bisa menanamkan sikap kepahlawanan dengan cara apa? Ya, ayo kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar selanjutnya. Ini ada 3 gambar, ya. Ada 3 gambar. Nah, kira-kira gambar tersebut menceritakan apa? Kalau gambar yang pertama, siapa yang memberi komentar? Ya? Menjenguk kawannya yang sakit. Menjenguk temannya yang sakit. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, kalau menurut Reno, apa itu gambar yang pertama itu, Reno? Suka menjenguk teman-temannya. Iya. Kemudian siapa yang ngasih komentar di gambar kedua? Itu tentang apa? Apa yang mereka lakukan? Membantu kawannya menyusun buku. Iya. Kemudian masih ada? Nah, yang mereka lakukan di sini ya, baik anak-anak, yang mereka lakukan itu semuanya berbuat baik ya. Dari nomor 1 itu mereka menjenguk temannya yang sakit. Kemudian yang kedua itu ada juga dia memelihara lingkungan. Kemudian yang ketiga itu anak-anak saling membantu. Jadi bisa kita simpulkan di sini ya, menolong orang lain itu harus dengan apa? Dengan ikhlas ya. Harus dengan ikhlas, harus berani, harus jujur, merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti sekarang, seperti gambar yang di depan ini, kamu sebagai siswa bisa melaksanakan sifat kepahlawanan itu dengan menolong teman dan sebagainya. Nah, anak-anak sampai di sini
ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Nah, anak-anak, para pahlawan itu mempunyai sifat yang gigih, ya, suka menolong, rela berkorban. Nah, bagaimana perjuangan para tokoh, ya, para tokoh di masa kerajaan, yang Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, itu bisa kita lihat pada teks ya. Ini, coba perhatikan teks di sini. Nah, di sini kita bisa melihat sikap kepahlawanan dari raja-raja terdahulu. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengetahui sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja kita terdahulu, sekarang coba anak-anak perhatikan apa yang Bapak tayangkan di depan. Itu ada cerita Panji, Raja Penawaran, Panji Segala Raja. Itu silakan anak-anak, di buku anak-anak sudah ada juga itu. Silakan Esi bisa bantu baca ke depan. Yang kawan-kawannya silakan lihat buku siswanya sambil membaca. Ya, silakan. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerapan negara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai yang dikenal sebagai Prasasti Ciarutewud. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, baiklah anak hebat. Tadi kita sudah mendengar temannya membaca. Silakan nanti dibaca lagi, ya, supaya kalian lebih memahami sikap-sikap kepahlawanan kita pada raja terdahulu, khususnya pada raja Tarumanegara ini. Bapak akan memberikan LKPD ini. Nah, silakan temukan informasi-informasi penting mengenai sikap-sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Nah, ini kerjakan di LKPD 1 ini. Ya, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Masih semangat anak-anak? Masih, Pak. Lanjutkan. Nah, kita akan membahas hasil temuan-temuan jawaban anak-anak dari teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, coba nomor 1 silakan Novi. Novi dibacakan soalnya. Apa soalnya tadi? 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Tuliskan perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ada siapa yang mau menjawab? Ya, silakan kasih. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban: membasmi bajak laut perampok. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, membasmi bajak laut atau perampok. Nah, bagaimana kalau menurut? Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawaban: membangun saluran air agar bisa mengalir ke seluruh kerajaan, memberantas perompak seperti bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Ya, tepuk tangan dulu. Nomor 4 ya, silakan Reno. Dibaca soalnya dulu. 4. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, bagaimana jawabanmu? Jawaban: jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat kerajaan Tarumanegara akan sengsara karena kejahatan merajalela di mana-mana. Ya, terima kasih Reno. Ada lagi yang mau memberikan jawabannya? Ya, silakan Mas Aldi. Menurutmu bagaimana
jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawaban: jika rajanya tidak memiliki sikap pahlawanan, maka rajanya Tarumanagara akan jadi sengsara dan kelaparan karena kejahatan. Mungkin kejahatan yang maksud kawannya. Ya, baiklah anak-anak. Ya, apa yang sudah sampaikan teman-temannya sudah betul. Nah, mari kita luruskan bersama. Jika kerajaan Tarumanagara ini tidak dipimpin oleh seorang raja seperti Raja Punawaraman, raja yang baik, baik hati, pemberani, dan bijaksana, maka rakyat kerajaan tersebut akan menderita. Mengapa menderita? Karena mereka mau bercocok tanam, sawahnya kering, nggak ada air. Kemudian kejahatan di mana-mana, ya kan? Nah, mereka tidak berani keluar. Di rumah aja mereka merasa tidak aman, ya. Nah, beruntunglah ada Raja Punawaraman. Tetapi tidak sampai di situ saja, masih banyak ya raja-raja yang mempunyai hati baik, yang mempunyai sifat kepahlawanan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak perbaiki jawaban anak-anak, ya, perbaiki yang masih salah. Silakan selanjutnya disusun jawaban anak-anak itu, susun dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nanti Bapak akan meminta kamu untuk menyampaikan, menceritakan kembali tentang kerajaan ini tadi ya, Raja Kerajaan Tarumanagara. Ya, silakan bekerja. Silakan, Jeki. Ya, bacakan hasil KPD kamu. Ya. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan kembali. Raja Punawaraman Panji segala raja. Raja Punawaraman dikenal sebagai seorang raja yang pandai, bijaksana, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Peninggalannya kerajaan Tarumanagara yang paling terkenal adalah Prasasti Ciareteun. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Rasakan pernah duduk di dekat kolam? Pernah? Pernah ya? Apa yang kamu lihat di air tersebut? Bisa bayangan siapa? Iya, bayangan kita bisa melihat bayangan kita di air kolam tersebut. Kalau airnya jernih. Nah, itu karena apa anak-anak? Karena adanya apa? Cahaya, karena adanya cahaya. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak silakan membentuk kelompok. Bapak bagi 2 kelompok saja ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan duduk berkelompok. Ya, silakan. Nah, baiklah anak-anak, Bapak akan membagikan EKBD ya. Kita akan melakukan percobaan sifat cahaya. Ya, di sini ada 4 percobaan. Satu kelompok melakukan 2 percobaan ya. Ini ya, sebelum kita melakukan percobaan, nah kita ada tata tertibnya ya. Kita buat kesepakatan dulu. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, yang pertama, anak-anak diharapkan aktif membaca langkah-langkah kegiatan dengan seksama. Kemudian melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua. Yang ketiga, tunjuk tangan apabila ingin bertanya. Misalnya ada yang bertanya, oh ini seperti ini. Nah, silakan tunjuk tangan. Yang kedua, yang keempat, melakukan perlengkapan percobaan dengan hati-hati. Ya, selanjutnya merapikan perlengkapan setelah kegiatan selesai. Paham? Ada pertanyaan?
Nah, oke. Baiklah anak-anak. Ya. Anak-anak, mohon maaf sebelumnya. Bapak minta maaf ya, karena listrik kita barusan mati ya. Mati, tetapi Bapak sudah menyiapkan nih gambar-gambar percobaannya, tapi tidak mengurangkan semangat kita untuk tetap belajar dengan baik. Ya, ini Bapak akan menjelaskan ke kelompoknya masing-masing. Ini. Nah, ini anak-anak silakan perhatikan dulu, silakan mengelompok, perhatikan dulu, Bapak akan menjelaskan. Ini ya, percobaan yang pertama yang akan kamu lakukan ini di sini. Ya, seperti ini. Nah, percobaan silakan ambil nanti alat-alatnya. Nah, untuk langkah-langkahnya semuanya ada di LKPD, ya. Ya. Kemudian percobaan yang kedua. Nah, kamu lakukan seperti ini dan ikuti langkah-langkah seperti yang ada di LKPD. Bagaimana kelompok satu paham? Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak ke kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 melakukan percobaan yang pertama ini, ya, percobaan yang pertama. Nanti kalian ambil alat-alatnya, semuanya sudah terangkum di LKPD ya. Alat-alatnya apa saja, langkah-langkahnya bagaimana, silakan lakukan. Kemudian yang percobaan yang keduanya untuk kelompok 2 ini, ya, sudah lihat ya gambar apa ini ya. Nah, nanti ambil alat-alatnya, lakukan seperti percobaan sesuai dengan langkah-langkah seperti yang sudah pertama juga. Bagaimana? Bagaimana anak-anak? Paham belum? Ya, bisa bekerja sama ya. Nah, ya, perwakilan kelompok ambil alat-alatnya, ya, alat praktek percobaannya. Nah, silakan kelompok 1, kelompok 2. Silakan lakukan percobaan yang pertama. Ini juga kelompok 2 juga lakukan percobaan yang pertama. Silakan apa yang disampaikan kita tadi dalam tertib kita melakukan percobaan tadi, akhirnya. Lakukan satu-satu dulu ya. Itu masih ada isolasi kalau nggak ini ada isolasi sering ya? Masih sering ya? Nah, sekarang silakan tes semua ya, semuanya mencoba biar nanti paham apa bedanya, apa yang kamu lakukan ya. Itu yang kalau ini cek pas ya, maksudnya bersama. Nah, coba ke tempat yang lain. Coba baca petunjuknya ya. Baca petunjuknya ke benda apa saja selain cermin kan? Ya. Nah, ini bisa seperti ini, buat cermin ini pegang, boleh pegang. Nah, remnya caranya. Nah, nampak di mana tuh? Ya, ada ya. Nah, coba selain cermin, coba benda-benda lain. Bisa buku, bisa yang lain. Apakah menghasilkan yang sama? Nah, mana kelompok 1? Sudah ya? Sudah semua mencoba? Nah, apa langkah tadi? Nampak ininya? Nampak. Nah, coba apa tadi? Langkah tadi, coba digeser ya. Digeser. Digeser posisinya, digeser. Nah, kalau digeser bagaimana? Apakah nampak cahayanya? Tidak ya? Tidak, Pak. Ya. Bagaimana kelompok 1?
silakan tulis hasil percobaan pertama kamu di tabel percobaan yang ada di LKPD. Silakan. Baru nanti kita lanjutkan percobaan yang kedua. Ya, silakan bekerja dulu. Nah, bagaimana sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan lanjutkan untuk percobaan yang kedua. Ya, percobaan yang kedua. Ya, hasilnya ditulis. Itu ya, para anak-anak untuk di LKPD-nya, di tabelnya tulis semua ya. Ada misalnya alatnya apa saja yang digunakan, ya. Langkah-langkahnya dibuat di sana. Hasilnya apa, ya? Nah, dicoba yang lain, coba benda-benda yang lain. Nah, apa yang dihasilkannya? Bagaimana cahayanya, nampak nggak di temboknya? Nah, silakan ditulis di LKPD kamu, di tabel hasil percobaan ya. Tulis di sini alat yang digunakan apa saja, kemudian langkah-langkahnya. Ya, silakan berdiskusi. Kalian masih semangat? Masih, Pak. Bisa tetap semangat? Bisa. Coba tetap semangat dulu kita. Bisa ya? Ya, semuanya berdiri. Kita tetap semangat dulu. Tetap semangat. Sudah melakukan percobaan. Selanjutnya silakan perwakilan kelompok membacakan hasil percobaan kelompoknya ke depan kelas, ya. Paham? Siap? Siap semua? Nah, silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 kelompok 2? Nah, kelompok 1 ya, silakan. Alat dan bahan 3 karton 1 lilin. Langkah kerja: lubangi bagian tengah kegiatan karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tempat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Coba menggeser setiap karton sehingga posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil pengamatan: ketika karton dengan posisi 3 lubang sejajar, maka cahaya lilin di belakang kertas karton dapat terlihat dengan jelas. Tetapi ketika kertas karton digeser dengan posisi lubang tidak sejajar, maka kita tidak dapat melihat cahaya lilin. Ya, silakan untuk percobaan kedua. Suaranya lebih lantang lagi ya. Nama percobaan: cahaya menembus benda. Ya, silakan dulu. Nanti kita bahas diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 2. Perwakilannya siapa yang mau membaca? Nama percobaan: cahaya dapat dibiarkan. Tujuan percobaan: mengetahui proses pembiasaan cahaya. Alat dan bahan: pensil, gelas berisi air. Langkah kerja: 1. Lakukan percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. 2. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. 3. Bagaimana pendapat penampakan besar dan besarnya pensil dibandingkan aslinya. Hasil pengamatan: saat pensil dilihat dari sisi samping luar gelas, maka penampakan
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Anak-anak sekarang silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok 2. Begitu juga kelompok 2 menanggapi, begitu juga sebaliknya. Sekarang silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 beri pertanyaan kepada kelompok 1 yang pertama tampil. Ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan. 1. Mengapa cahaya dapat menembus benda bening? Apa? Jawabannya kelompok. Mengapa cahaya dapat menembus benda bening? Karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Iya. Ada kawan yang lain? Kira-kira? Jawabannya? Ya, betul sekali ya. Karena benda bening seperti kaca itu dapat menembuskan cahaya. Nah, bagaimana tadi percobaannya kelompok 1? Menggunakan benda yang lain, benda gelap, apa yang terjadi? Apakah menimbulkan cahaya, tembus cahayanya? Tidak, Pak. Kemudian apa yang melihat? Bayangan. Memunculkan Bayangan. Begitu ya kelompok 2 ya, paham ya? Karena benda bening itu dapat meneruskan cahaya, ya. Kalau disinari dengan benda gelap, ya, maka itu tidak akan menimbulkan bayangan, tetapi memunculkan bayangan. Nah, ada pertanyaan? Silakan kelompok 1 kembali bertanya dengan kelompok 2. 1. Mengapa pensil dalam gelas terlihat seperti bengkok? Nah, silakan kelompok 2. 1. Pensil dalam gelas terlihat bengkok karena cahaya dapat dibiaskan. Karena cahaya dapat dibiaskan. Betul sekali ya. Nah, karena cahaya itu dapat dibiaskan. Pertama, pensil itu bentuknya apa? Lurus ya. Ya. Bentuknya lurus. Setelah dimasukkan ke dalam pensil yang berisi air, bagian yang atas itu kelihatan lebih kecil. Kalau di bagian bawah, bagian dalam air itu akan terlihat semakin besar ya. Dan bentuknya terlihat apa? Apa kelompok 2? Seperti bengkok atau patah ya. Itu karena cahaya dapat dibiaskan. Kemudian masih ada pertanyaan kelompok 2 dengan kelompok 1? Kelompok 1 silakan, masih ada pertanyaan kelompok 1, kelompok 2? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan dikumpulkan RKPD-nya, alat-alat praktek itu percobaannya silakan ditaruh di depan kembali dengan rapi. Perwakilan juga mengumpulkan hasil RKPD-nya. Ya. Dicobanya silakan dikumpulkan di depan. Ya. Ya, silakan. Ya, apa? Ya, alat prakteknya tadi silakan ditaruh di depan. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya semula. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kita pembelajaran sudah berlangsung dengan lancar. Mari bersama-sama kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, apa saja yang harus kita simpulkan pada hari ini? Betul sekali ya, menolong orang lain. Misalnya itu merupakan dengan sikap sokongan itu merupakan salah satu sikap kepahlawanan ya. Ini bisa kita terapkan seperti anak-anak, misalnya ada teman yang sakit, bisa kita menjenguknya, misalnya ada orang yang kesusahan, kita membantunya. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita simpulkan? Yang kedua, nah, yang ketiga, yang keempat, baiklah anak-anak, ya, betul sekali apa yang sudah kita simpulkan bersama. Cahaya itu mempunyai 4 sifat ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada kendala nggak memahami materi kita pada hari ini? Tidak. Ya. Nah, anak-anak kita sudah menyimpulkan semua pelajaran hari ini. Sekarang kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kamu terhadap materi yang sudah kita laksanakan pada hari ini.
Silakan kerjakan evaluasinya secara mandiri. Ya, silakan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Perwakilan saja. Silakan dikumpulkan evaluasinya. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, hebat. Bapak sudah melihat hasil evaluasi kamu. Alhamdulillah semuanya mendapat nilai yang bagus, yang semuanya melampaui KKM. Bapak ingin jempol. Terima kasih semuanya. Seperti anak-anak pada hari ini, tujuan pembelajaran kita ingin kita capai berhasil. Ya, baiklah anak-anak, sebelum selanjutnya silakan nanti di rumah pelajari lagi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dicoba lagi percobaan kita. Minta bantu pendampingan dengan orang tua. Lakukan percobaan-percobaan yang kita sudah lakukan. Nanti akan menambah lebih kamu untuk memahami tentang sifat-sifat cahaya. Paham ya? Dan selanjutnya pelajari pembelajaran. Silakan dibaca bukunya untuk pembelajaran 2. Kita akan belajar untuk pada materi kita yang akan datang. Ya, baiklah anak-anak, kita mengakhiri, kita belajar dulu menyanyikan lagu daerah kita yang berjudul Jibuweo. Ini berhubung listrik kita ini, ya kita lihat laptop nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.